Ternyata itu mitos dan tidak Mitos, benar. Tidak benar lah. Di Anta Beranta. Itu benar, bro. Kembali lagi bersama saya Coki Pardede. Dan saya Tretan Muslim. Tentunya di Aturancu. Yoi, kalau ini akhirnya saya kembali Coki ya. Ya, setelah kemarin saya bersama Angelin. Angelin, wah itu kalian sangat kompak sekali. Tidak nyambung. Sangat tektokan. Ger. Dia terlalu pinter soalnya. Oh. Gua nggak bisa gua. Iya, jadi ya begitulah. Dan gue bingung juga kalau ngejokes sama perempuan tuh gimana, Pak? Takut merendah. ofensif. Oh iya sih. Iya. Jadi susah, mendingan kan sama Anda. Kalau gitu langsung saja lah, gak usah berlama-lama ya. Dari aturan yang pertama. Di satu daerah berlaku kewajiban untuk mengajak jalan anjing peliharaan minimal 3 kali sehari. Nah, satu-satu aja ya. Ya, Satu-satu aja. nanti Oke. akan saya analisis. Oke, jadi semuanya aja kita sebut, Ya. baru nanti lo tebak. Oke. Jadi aturan pertama adalah di satu daerah berlaku kewajiban untuk mengajak jalan anjing peliharaan minimal 3 kali sehari. Oke. Aturan yang kedua, di satu daerah dilarang menggunakan kaos bergambar Winnie the Pooh. Oke, sudah Ya. ya? Oke, Ya. baik. Yang ketiga, di satu daerah, setiap orang yang merokok bisa dipenjara dan didenda. Aman? Ya. Aman ya? Ya, aman. Oke, baik. Kalau begitu sekarang silakan tebak Tretan Muslim. Gua kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Yang tidak ada aturan kedua. Dilarang memakai baju Winnie the Pooh. Oh, Kecuali Winnie the Pooh-nya ada lambang PKI. memegang palu dan arit. Iya, memang Winnie the Pooh. Tapi kenapa harus digini palu aritnya? Itu nggak boleh. Tapi kalau Winnie the Pooh doang kayaknya Ya. enggak sih. Aman sih. Oke. Jadi yang palsu adalah aturan nomor 2. Oke, baik. Kalau gitu kita satu-satu dulu aja ya. Ya, enggak, saya akan bedah dari yang pertama. Oke, dari pertama. Aturan pertama. Di satu daerah berlaku kewajiban untuk mengajak jalan anjing peliharaan minimal 3 kali sehari. Benar atau salah? Ada aturan ini. Ada. Yang jelas bukan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia, Diracun. Mohon maaf. dikasih makanan tapi isinya Ada kail. paku. Nggak, maksud kalau di Indonesia Anda mengajak jalan-jalan anjing 3 kali sehari, namanya nantang tetangga. Kalau Anda pemilik anjing mempunyai tetangga yang agak radikal, kalau Anda setiap hari keluar aja sekali, itu mungkin masih gua liatin. Tapi apabila 3 kali Anda berkeliling membawa anjing lewat depan rumah, namanya nantang. Kalau ada sosis, lalu ada mengkilat-mengkilatnya, Silet. kelakuan tetangga Anda. Yang jelas ini ada, tapi Yang bukan di Indonesia. kelakuan tetangga yang suka lihat ke baliho ya, ambil nyanyi. Ada baliho-baliho partai tertentu. Oke, Coki, lanjut Coki. Jadi ternyata betul ini aturannya ada. Ada ya? Ada. Jadi aturan ini berlaku di daerah Turin, Italia. Jadi pada tahun 2005, pemerintah kota Turin mengeluarkan aturan baru terkait animal welfare. Jadi ada kesejahteraan hewan. Di Italia kesejahteraan hewan itu diperhatikan. Di mana jika tidak mengajak jalan anjing peliharaan setidaknya 3 kali sehari, akan dikenakan denda sebesar 500 euro. Gila lu, Slim. Ini tau gak berapa? 8,5 juta. Bahkan kadang lebih mahal dari harga anak anjingnya. Waduh. Selain itu, warga setempat juga dilarang untuk mewarnai bulu hewan peliharaan. Oh, Nggak boleh diwarnai. karena bukan jamet mungkin. Kalau anjing jamet mungkin diwarnai itu. Ya, agak jambul juga, Iya, kita iya, tidak iya. tahu ya. Dan Turin memang dikenal sebagai daerah dengan aturan terketat terkait kesejahteraan hewan yang paling ketat di Italia lah maksudnya. Berbeda dengan situasi di negeri Anta Beranta di mana anjing mati diracun sudah menjadi tradisi. Nah, ini ada tulisan. Di negeri Anta Beranta. Itu tuh pasti depannya I, belakangnya A. Iya. Italia. Jadi ada ya? Ada. Tapi gila ya, orang sana tuh respect banget loh, maksud tuh. Dengan hewan ya. Hewan Apapun aja. hewannya.
maksudnya orang sampai dihukum gara-gara nggak memperhatikan anjing gitu maksudku. Ya kan? 3 kali sehari harus diajak jalan-jalan. Betul. Kalah anak kos di Indonesia, bro. Oh iya, yang jalan juga seminggu sekali, itu pun weekend. Itu pun kalau kosnya kebakaran baru keluar anak kosan ini. Kalau untuk nyelamatin ijazah. Itu doang. Kalau enggak diem aja itu. Tapi respect sama warga Itali. Betul. Aturan kedua, di satu daerah dilarang menggunakan kaos bergambar Winnie the Pooh. Betul atau salah? Salah ini. Benar, ternyata itu salah. Ya, tapi emang ada usul-usulnya. Ada asal usulnya. Jadi aturan ini adalah mitos yang berasal dari Polandia. Jadi mitos ini muncul saat pemerintah kota, gua nggak tahu pronounce-nya gimana, Turin menolak penggunaan tokoh kartun Winnie the Pooh sebagai maskot taman bermain baru di kota tersebut. Sejumlah politisi setempat beralasan Winnie the Pooh tidak cocok dijadikan maskot karena tidak berpakaian lengkap. Karena cuma pakai baju, nggak ada celananya. Aurat soalnya. Kan itu panda. Mohon maaf, ini ada KPI apa gimana? Itu beruang. Winnie the Pooh tuh beruang. Iya, tapi kan maksudnya iya beruang, apapun binatangnya itu kan iya binatang itu maksudnya. Sehingga tidak patut dijadikan maskot untuk taman bermain anak-anak. Oh. Jadi kan taman bermain kan anak-anak, kok dia cuma pakai baju doang. Mungkin orang Polandia khawatir kalau tiba-tiba ada anak nggak pakai celana lari-lari, aku Winnie the Pooh gitu mungkin ya. Tadi khawatir auratnya. Iya. Kok, waduh ini emang brengsek nih yang nulis ini. Nih ya, ini nggak gua tambah-tambahin. Kok pemikirannya mirip ya dengan masyarakat di negeri anta beranta? Sampai patung pun harus ditutup kain. Ini kalau kita kena masalah harusnya kita ini ada kreditnya nih yang nulis ini. Yang nulis sumpah demi Allah. Bukan kita. Ini tim Go Live nih. Mbak, tolong Mbak ini. Bukan kita, sumpah pocong berarti kita kan. Tapi ini mungkin di sana karena concern juga karena anak kecil gitu. Iya. Tapi ternyata mitos. Ternyata itu mitos dan tidak benar. Tidak benar lah. Di anta beranta. Itu benar, bro. Yang patung ditutup kain apa terlalu porno. Benar. Ya. Oke, yang terakhir nih. Di satu daerah setiap orang yang merokok tanpa surat izin bisa dipenjara dan didenda. Itu benar atau enggak? Dulu kan kayaknya di Jakarta pernah ada usulan kan. Pernah ada apa namanya? Iya. Larangan gitu kalau merokok di tempat umum didenda. Iya, Jadi kayaknya kalau ada sebuah daerah yang concern dengan aturan rokok ada kayaknya. Dan betul ternyata muslim. Jadi ini di Butan. Di Butan, ya. Apabila orang ketahuan merokok tanpa surat izin, bisa dijebloskan ke penjara 3-5 tahun. Buset. 3-5 tahun? Betul. Dan aturan ini tertuang dalam peraturan baru aksi pengawasan tembakau yang dikeluarkan Parlemen Butan tahun 2011. Baru berarti ya. Dan diterapkan pelaksanaannya oleh Badan Pengawasan Narkotika Butan. Oh, rokok termasuk di dalam narkotik di Butan. Mungkin karena di sana cengkehnya agak hijau mungkin cengkehnya. Mungkin. Masa cengkeh masuk narkotika? Ya nggak tahu. Nikotinnya kayaknya sih. Nikotinnya sih. Iya. Peraturan itu berlaku tanpa memandang apakah yang melanggar itu warga Butan atau orang asing. Turis bisa kena. Anjir. Ini ada tulisannya. Mohon maaf loh. Buat orang Indonesia. Yang kerjanya sebat dulu. Pembangunan negara ini tuh mundur bukan karena rezim. Karena orang-orang bangsat yang mau kerja sebat dulu. Cocok Anda nggak bisa istirahat apa gimana? Mampus Anda kalau ke Butan, Anda baru keluar dari bandara, sebat dulu 3,5 tahun menanti Anda. Iya bro, sekarang tuh, aduh, apa-apa mau sebat dulu. Dan ini ya, ini bangsatnya perokok ya. Iya. 5 orang tidak merokok, bisa menghormati 1 perokok loh, bener gak itu? Iya dong, mau masuk bandara, ntar lu sebat, anjir kita ini gak ngerokok loh. Kita menghormati 1 perokok. Malah biasanya yang merokok soalnya yang posisi penting, yang ngerti gak lu maksudnya? Meskipun nggak penting sekalipun, kita kan, kita tungguin dah dia sebat. Terus kita kayak nungguin. Dan itu sebenarnya bisa diakalin lagi, sebat dulu ya. Ini kok sejam nggak keluar, nggak sesuatu batang yang segini. Mungkin ini orang Butan ini, pemerintah Butan. Oh mungkin dia terinspirasi dari Indonesia. Betul. Mungkin dulu ada mungkin presidennya, perdana menterinya sempat ke Indonesia. Ya. Can I go to the airport? Dia naik taksi. Atau can we meeting PBB?
meeting konferensi, terus dari perwakilan Indonesia, wait, sebat dulu. Sebat dulu. Tuh pemerintah Bhutan, anjing. Bikin aturan dong. Yang sebat 3,5 tahun. Biar orang Indonesia kalau ke Bhutan. Iya, kalau itu ditangkap dikasih ini tiket ke Bhutan. Oh, jalan-jalan. Padahal mau dihukum sebenarnya, Bang. Hukuman bagi perokok ya. Dikasih tiket ke Bhutan. Harusnya jangan dikasih tahu ya. Iya, enggak. Kalau dia misalnya mau ke Bali. Bro, ntar sebas dulu. Oke, nggak apa-apa. Dikasih pesawat ke Bhutan. Iya. Dateng langsung. Atau misalnya ini ada tiket ke Bhutan. Enggak, sebat dulu. Dalam hati, ngeliat kamu nanti di Bhutan. Bukan sebat, sesel nanti Anda. Ya itulah tadi berarti bener tebakan lo. Yoi bro. Itulah udah tadi. mulai sangar analisis bro. Udah mulai sangar ya. Yoi. Tapi menurut gue yang aturan rokok nih lumayan ada alasannya sih. Iya sih. Ya mungkin kita nggak tahu juga, siapa tahu di sana memang ada narkotikanya bro. Dan apa namanya di sini peraturan itu berlaku tanpa ini. Artinya para perokok dari seluruh dunia yang jalan-jalan ke Bhutan mesti bikin surat izin dulu kalau mau merokok tanpa harus dipenjara dan didenda. Buset. Mau ngerokok aja. Iya. Enggak masalah nih, mohon maaf ya. Kalau di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Karena kan ngurus surat izin lama. Oh iya. Kalau lama ngapain? Sebat dulu. Jadi emang nggak bisa. Saya mau ngurus surat izin rokok. Nunggu Pak, aduh ngerokok dulu ditangkap. Saya lagi surat. Anda lama birokrasinya ya kan. Ya udah, kalau gitu itu dia aturan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di aturan selanjutnya. Bye bye.